Selamat siang Pak. Selamat siang, Mas. Mungkin bisa cerita Pak, bagaimana sejarah singkat ya Pak, Yakult ada di Indonesia dan tumbuh sudah berapa nih? 30 tahun di Indonesia ya? Ya, Bisa terima cerita kasih. Pak? Awalnya sih dari Jepang ya. Mhm. 1935 ada di Jepang dan tahun 90 mulai ke Indonesia. Ini merupakan bagian dari pola hidup masyarakat untuk masuk ke dunia probiotik, ya, prevention medicine, karena itu merupakan message daripada pendiri Yakult. Kemudian setelah masuk di Indonesia, kami kembangkan pemasarannya itu sekarang menjadi 114 kantor cabang Yakult dari Papua sampai ke Aceh. Ya. Dan melayani kira-kira 280 ribuan toko yang menjadi penjual Yakult dan 11.300-an ibu-ibu Yakult Lady yang melayani masyarakat di rumah tangga masing-masing. Yang sekarang masih kami akan kembangkan. Tahun ini akan setiap bulan akan diusahakan berkembang. Ya. Itu kira-kira. Pak, bicara Yakult, pasti orang akan berpikiran mbak-mbak, ibu-ibu yang datang ke rumah berkeliling, baik dengan sepeda, kendaraan bermotor gitu ya. Nah, ini bagaimana sih Pak? Siapa mereka ini dan bagaimana mbak-mbak Yakult ini bisa diberdayakan oleh teman-teman di Yakult sendiri Pak? Ya, memang sebuah fenomena yang muncul setelah Yakult mulai bisnis di Indonesia adalah Yakult Lady. Namanya Yakult Lady. Jadi wajib lady. Nggak ada Yakult Man gitu ya. Nggak ada Yakult. Ya, jadi mereka itu adalah merupakan satu dari komunitas 1.200 kepala keluarga dalam satu wilayah tempat tinggal yang kami coba rekrut. Dari opsi 3 orang kami ambil 1. Kami mulailah lakukan training di dalam kelas, kemudian praktek lapangannya, dan kami punya data-data masing-masing area untuk coverage area Yakult Lady ini, sampai si Yakult Lady punya kemampuan melayani masyarakat untuk mencapai UMP-nya di masing-masing daerah. Dari 10 sampai 12 Yakult Lady kami sediakan kantor. Kantor itu sebagai kantornya Yakult di masing-masing area. Pusat koordinasinya ya Pak? Iya, sebagai koordinasinya mereka. Kemudian dari kondisi pekerjaan mereka yang 1 hari 5 jam, 1 hari itu kami coba memastikan setiap hari antara jam 1 sampai jam 1.45 ada kesempatan mereka berdiskusi di masing-masing kantor kami. Dan umumnya mereka adalah ibu rumah tangga ya. Lebih dari 95% mereka ibu rumah tangga. Ada yang sudah pernah menikah, ada yang masih sampai sekarang. Dan mereka ada yang bekerja sudah lebih daripada 35 tahun. Ya, mulai ada Yakult Indonesia mereka sudah ada, dan ada 25 tahun, 20 tahun, sedemikian rupa lah. Dan memang ada juga yang keluar karena kepentingan keluarga, dan kami tetap rekrutmen pengganti-pengganti yang barunya. Dinamika mereka menjadi pusat informasi berjalan di masyarakat, menjadikan ada bahasa yang disampaikan mereka kepada masyarakat, bukan hanya sekedar Yakult, tapi gimana sih mendeteksi dini kanker payudara, gimana sih membuat perilaku hidup sehat dan keluarga, bagaimana sih tanggung jawab kita terhadap pemilahan sampah, bagaimana Yakult Lady itu bisa melakukan rutin kunjungannya ke masing-masing rumah secara disiplin, dan macam-macam, banyak yang mereka bisa lakukan. Dan yang paling istimewa bagi saya mereka adalah disiplin. Jadi mereka wajib tanggung jawab rumah tangga diutamakan, baru peranan menjadi Yakult Lady. Ya. Gitu. Nah Pak, dalam mengelola jumlahnya 11.000 orang lebih gitu ya Pak. Nah, dengan mengelola sebanyak itu, challenging-nya di mana sih Pak? Karena kan ya tidak mungkin ini satu-satunya perusahaan yang mengelola potensi SDM sebanyak itu tanpa ikatan sebagai karyawan tetap gitu. Tapi mereka membawa brand Yakult gitu. Yang paling utama karena mereka perempuannya, ya pastilah human touch-nya ya. Kalau kita buat mereka seperti karyawan-karyawan yang disiplin jam 8, jam sekian, mungkin mereka akan merasa udahlah capek. Gitu. Tapi karena tugas utama sebagai ibu rumah tangga nggak bisa lupa, dan mereka tinggal di area tempat tinggal.
Kemudian mereka dalam komunitas 10-12 orang untuk satu kelompok kerja itu memudahkan mereka berinteraksi. Jadi ada perasaan menjadi rumah kedua kantor itu dan juga menjadi keluarga baru. Teman-teman sama Yakult Lady, di mana setiap kantor kami disebut center untuk Yakult Lady itu ada satu staf di sana dan satu administrator, center coordinator untuk memfasilitasi kebutuhan mereka, memfasilitasi administrasinya, kemudian menjadi lokasi berdiskusi atas masalah-masalah mereka. Dan yang juga termasuk kesempatan mereka berkembang adalah kami latih dan berkompetisi terhadap kemampuannya menjelaskan mengenai peranannya kepada masyarakat. Jadi ada setiap tahun kami lakukan mereka kompetisi namanya kompetisi komunikasi hingga mendapatkan yang the best performance. Kadang bisa dapat sepeda motor, kadang ikut jalan-jalan ke Jepang. Gitu. Jadi ada momentum-momentum. Ada reward yang diberikan kepada dan yang terpenting adalah karyawan harus tahu di mana tempat tinggal si Yakult Lady dan bagaimana habitnya di sana sehingga dengan keluarganya pun ngeblend lah, menyatu. Jadi nggak hanya individu Yakult Lady, tapi keluarganya juga harus nyatu. Ini unik Pak. Jadi kalau Yakult pasang baliho misalnya, pasti kena pajak kan Pak? Salah satu kena pajak. Ini Mbak Yakult keliling bawa brand Yakult nggak bayar pajak kan? Karena memang ini trik marketing yang cukup keren ya, karena nggak harus berurusan dengan dinas pendapatan daerah dan lain-lain. Nah satu lagi Pak, kenapa Yakult Lady, kenapa nggak Yakult Men gitu ya, laki-laki gitu ya? Pertanyaan yang sering diajukan orang. Kenapa cuma perempuan, diskriminatif? Gitu. Kenapa nggak ada laki-lakinya? Gitu. Yang pertama, berawal dari 1935 di Jepang dilakukan kegiatan ini. Waktu itu ada laki-laki juga ya? Ya, awalnya ada laki-laki ya. Ada laki-laki. Cuman komunikasinya nggak nyambung karena yang di rumah ditemuin itu umumnya ibu-ibu. Dong. Yang laki-laki yang biasa kerja, ditemuin ibu-ibu. Kemudian bahasanya antara laki-laki dengan ibu-ibu tentang kebutuhan rumah tangga beda. Beda-beda. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, kita ikutan juga kearifan lokalnya. Maka kita buatlah Yakult Lady, karena 1963 di Jepang mulai Yakult Lady dilatih. Kita buatlah Yakult Lady di Indonesia dengan dasar pikir yang ditemuin paling banyak di rumah itu adalah ibu-ibu. Yang kedua, kita harus juga mengakuin bahwa individu yang paling peduli dengan kesehatan rumah tangga itu ibu. Bukan bapak. Walaupun bapak ada yang peduli. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau ketemu dalam rumah tangga, bapak berkunjung ke rumah itu, ibu yang ditemuin, termasuk quote and quote ada tanda tanya orang-orang. Dan yang keempat, kalau ibu Yakult Lady ketemu sama ibu rumah tangga, pasti karena dia masyarakat dalam komunitas tempat tinggal, pasti bahasanya adalah bahasa keseharian di situ dan lebih mudah berkomunikasi. Ya. Jadi curhat dulu baru belanja gitu. Kadang-kadang jadi bestie. Jadi sebetulnya efektivitas komunikasi ini sangat baik ya. Dan ini merupakan di Indonesia 11.000-an lebih Yakult Lady, merupakan bagian dari 90.000 Yakult Lady seluruh dunia. Gitu. Dan nomor 2 ya katanya Pak ya? Selain Jepang. Selain Jepang nomor 1, selain Jepang. Jadi Jepang kan negara asalnya ya. Dan selain itu Indonesia lah nomor paling besar. Paling besar Yakult Lady-nya. Yakult sendiri ada di berapa negara tadi Pak? Ada 40 negara. 40 negara. Dan Yakult Lady terbanyak di Indonesia. Yakult Lady terbanyak di Indonesia dan kontribusi penjualan terbanyak seluruh dunia itu nomor 2 selain Jepang. Jadi Jepang aja yang paling top penjualan dan Yakult Lady-nya. Pak, berapa persen sih Pak share dari Yakult Lady ini kepada seluruh distribusi di Indonesia? Yakult? 53%. 53% peran dari Yakult Lady ini. Sisanya baru melalui toko supermarket dan lain-lain. Toko, supermarket, ke SPPG, perusahaan. Besar sekali ya Pak? Ya, Yakult Lady paling banyak, 53%. Untuk pabrik Pak, mungkin bisa cerita distribusi, tadi kita cerita di hulunya memenuhi permintaan itu dari mana saja Pak? Satu hal yang kami coba membuat standar kualitas produk adalah Yakult hanya boleh memproduksi sesuai dengan estimasi penyerapan pasar yang kami prediksi 2 minggu ke depan.
Jadi pabrik itu tidak akan produksi sesuai dengan kemauan mereka atau kapasitas produksi. Tapi 2 minggu sebelumnya kami sudah sampaikan potensi penjualan dalam 2 minggu ke depan itu akan begini. Sehingga kebutuhannya kami sebutkan angka-angkanya. Tiap-tiap daerah kami sebutin angka-angkanya. Nah, pabrik akan produksi setelah itu 1 minggu kemudian mulai produksi, dan pada waktu jatuh tempo yang kami sebutkan, barang ini sudah sampai di kantor cabang kami. Sehingga kebutuhan stok juga terpenuhi di sana adalah sesuai dengan kemampuan penyerapan pasar. Dengan sendirinya, pabrik tidak akan pernah produksi maksimal mungkin. Ya. Dan di lapangan pun tidak akan ada produk yang overstock. Katakan misalnya kebutuhan misalnya 100, tiba-tiba dikirim 200. Ya. Padahal diminta cuma 100, nggak bisa. Di lapangan juga begitu, di toko. Toko biasanya 100. Tiba-tiba toko minta 150, nggak bisa, nggak ada barang. Karena toleransi maksimum cuma 20% yang bisa diizinkan bila ekspektasinya naik penjualan. Misalnya menjelang Lebaran, menjelang hari-hari besar agama, naik penjualannya, nah itu paling banyak 20%. Kalau sampai kurang, repeat. Kami bisa kirim hari Jumat, hari Sabtu, repeat order bisa dilakukan. Daripada nyetok di suatu lokasi, dan itu mengakibatkan nanti tempat lain itu kekurangan barang, nggak ada stoknya. Dan berisiko juga ya Pak ya? Kalau nyetok gitu kan Pak? Berisiko. Selain berisiko nantinya expired date-nya, berisiko juga dengan kualitasnya, padahal kita bisa kirim langsung ke tempat itu dalam waktu singkat gitu. Pak, ini terkait dengan beberapa bulan lalu, Yakult juga dapat penghargaan dari KLHK ya sebagai 20 besar perusahaan yang melakukan APR yang mereduce sampahnya dari konsumen gitu. Nah, bisa cerita Pak, kenapa dapat penghargaan itu? Apa sih yang dilakukan oleh Yakult sendiri Pak untuk sampah dari produk yang beredar itu Pak? Ya, pertanyaan menarik sebetulnya. Kalau secara scale bisnisnya, Yakult mungkin bukan produsen paling banyak menggunakan plastik. Tetapi KLH melihat bagaimana keseriusan kami memenuhi syarat, misalnya membuat roadmap-nya, mengimplementasikan, melibatkan personel yang ada di Yakult, kemudian melaporkan secara reguler hal ini, kemudian langkah-langkah strategik yang dilakukan. Kami lakukan hal itu. Jadi begitu kami dapat itu Permen 75 KLH, kami coba implementasikan, uji coba langsung bulan Juni tahun 2021, uji coba. Oke, kalau kita lakukan ini 3 orang aja pelakunya, 3 orang, seluruh Indonesia waktu itu. Nah, 3 orang kami uji coba, target 0,70 sekian pada waktu itu, tapi bisa dapat 1, sekian. Jadi kami, ini bisa. Maka mulailah kami susun roadmap-nya, kami laporkan ke KLH. Nah, yang kami lakukan adalah mengedukasi. Bukan campaign, mengedukasi. Memang bicara di KLH circular economy. Circular economy penting sebagai skala KPI. Tapi bagaimana teredukasi masyarakat? Maka saya sampaikan ke KLH, saya punya waktu itu cuma 11 ribuan lah Yakult Ready lah, belum 11.300. Saya bicara ke KLH, saya punya tim 11 ribuan. Apa yang mau dibuat? Nah, KLH akhirnya diskusi-diskusi, mereka datang, kunjungi para ibu Yakult Ready, datang ke kantor kami, sehingga mereka paham apa yang kami masuk dalam roadmap-nya, dan memang konsisten. Walaupun pada waktu di tahun 2025 nggak mencapai target kami, 2024 sedikit di bawahnya. Tapi yang dilala dengan kondisi sekarang sudah semua ibu Yakult Ready kami terlibat mengedukasi masyarakat, menarik botol sampah Yakult, itu dari target kami yang di bulan Januari di tahun 2026 ini 10%, itu sudah tercapai 11%. Jadi Pak KLH tidak sia-sia pada waktu berikan penghargaan itu, karena kami tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan. Tapi di balik itu kami tetap berusaha untuk bisa terkumpul sampah ini menjadi bentuk tanggung jawab kami. Gitu. Dan circular economy nanti akan menyusul. Sekarang yang penting ada kesadaran. Semakin banyak botol yang kembali, baru dipikirkan produk ini mau dirubah jadi apa lagi gitu ya Pak? Ya. Kalau sekarang untuk kebutuhan internal kami, masih kurang. Karena untuk apa tadi? Palet. Misalnya palet untuk tempat dudukannya produk itu di cold storage, membuat tong sampah dari kemasan Yakult, botol Yakult semua, tempat tisu, garisan, itu dari kebutuhan kami masih kurang.
Nah, benefit apa yang diperoleh oleh konsumen, Pak, ketika mereka mengumpulkan dan menyerahkan botol itu kepada Yakult Lady-nya? Hmm. Secara ekonomis, memang kami tidak ada bargaining transaksi di sini. Tapi yang paling penting adalah Yakult Lady mengedukasi masyarakat. Ya. Sampah ini akan bisa menjadi ini. Ya. Sampah ini pilah untuk kami kumpul. Jadi Ibu Yakult Lady mengedukasi masyarakat untuk buang sampah sembarangan. Mereka sediakan tas. Botol-botol bekas Yakult tersebut dikumpul ke Yakult Lady. Jadi nggak usah masyarakat mikirin sampah Yakult itu harus dibuang kemana. Kami tampung. Gitu. Dan itu menjadi suatu kedekatan emosional antara masyarakat dengan Yakult Lady. Beli isinya aja, botolnya nggak usah. Gitu. Iya, betul. Dan yang kemudian kami coba memberikan souvenir sebagai botol yang tertukar, kami nilai 1 poin. Nah, dinilailah itu kalau dapat sekian poin ada gift-nya bentuk inilah, payung lah, jam dinding lah, lunchbox lah. Ada gift-nya yang kami buat penggantinya gitu loh. Sebagai salah satu ucapan terima kasih kami kepada masyarakat dan rasa bahagia Yakult Lady atas penerimaan dan pemahaman masyarakat tentang tindakan ini. Jadi kami nggak nilai sekian rupiah untuk satu ini, nggak ada. Tapi souvenir ini adalah identitas Yakult. Dan terbukti di bulan Januari kemarin kembali lagi botolnya 11%. 11%, betul. Artinya masih ada 89% yang masih beredar di. Betul. Ada roadmap, Pak, tahun berapa itu bisa dicapai sekian persen, 50% gitu? Target kami tahun 2029 30% ya. 30%. Sesuai dengan roadmap yang kami sampaikan. Okay. Sebenarnya akhir 2029 32% kalau nggak salah kira-kira. Tapi let's say kita 30% lah kita ini lebih mudah. Pak, bagi Yakult Lady ketika dia sudah berhasil untuk mengajak konsumen untuk mendapatkan atau mengembalikan botolnya, mereka dapat benefit apa, Pak, ketika? Ya, selain souvenir yang kami sebutkan tadi, ini memang agar semua masyarakat tahu bahwa ini ada kegiatan, maka di triwulan pertama tahun 2026 kami adakan campaign. Campaign bagi mereka yang mengumpulkan 50 botol ke atas dalam 1 bulan, ikut mereka dalam keramaian, katakanlah ada potensi untuk mendapatkan sepeda listrik lah, handphone lah, voucher lah, apalah, macam-macam, kulkas. Untuk memikat publik ya, atau konsumen ya? Untuk mereka mengetahui bahwa ada ini loh kegiatan loh. Ini ya. Dan Yakult Lady lebih mudah ngomongin gitu loh. Ini ada kegiatannya. Ya. Gitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.